Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Sukma Kartika dengan NIM 221410004 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai 2023. Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai beberapa variabel yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Indah Khairunisa dan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan tahun 2018 sampai 2022. Bahwasanya hubungan antara jumlah penduduk dan IPM mengalami peningkatan yang positif dan signifikan akibat pertambahan jumlah penduduk, dan menyatakan bahwa pertumbuhan populasi berdampak positif dan krusial terhadap IPM. Peningkatan tingkat pengangguran memiliki dampak yang bermanfaat dan penting terhadap tingkat perkembangan manusia. Ternyata tingkat pengangguran memiliki efek yang menguntungkan pada indeks pembangunan manusia, sementara tingkat kemiskinan tidak memiliki dampak yang signifikan pada indeks pembangunan manusia. Penelitian yang berikutnya dilakukan oleh Zulkarnain Ilyas Idris dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo, yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh, sedangkan variabel kemiskinan dan pengangguran memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya dilakukan oleh Erdo Aditya Mai Priyambudi pada tahun 2019 dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau, yang menyatakan bahwa variabel produk domestik regional bruto atau PDRB berpengaruh negatif dan signifikan secara individu terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau. Ini berarti ketika produk domestik regional bruto mengalami peningkatan, maka indeks pembangunan manusia akan menurun. Dan penelitian yang dilakukan oleh Siti dan Nenek pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, dan Belanja Modal terhadap IPM di 35 kabupaten kota Jawa Tengah tahun 2011 sampai 2019 yang menyatakan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari nilai alfa yang ditetapkan. Secara bersama-sama PDRB, kemiskinan, pengangguran, dan belanja modal mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Selanjutnya hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Nah, berikut ini adalah tabel yang memaparkan data mengenai indeks pembangunan manusia, tingkat penduduk miskin, tingkat pengangguran, serta laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai 2023. Selanjutnya, analisis mengenai uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan dengan mengevaluasi asumsi residunya, apakah terdistribusi normal atau tidak, di mana idealnya residu harus mengikuti distribusi probabilitas normal. Hal ini dapat dilihat melalui grafik histogram residunya. Nah, ini adalah hasil evaluasi menggunakan perangkat Excel berupa grafik histogram residu dan plot probabilitas normal. Jadi berdasarkan grafik histogram residu di atas, bisa dilihat dari bentuk grafiknya yang berbentuk seperti lonceng. Untuk evaluasi asumsi residu yang berdistribusi normal juga dapat dilihat melalui grafik plot probabilitas normalnya. Nah, berdasarkan grafik plot probabilitas normal ini, bisa dilihat bahwa posisi titik yang diplot cukup dekat dengan garis lurus yang ditarik dari arah kiri bawah ke kanan atas pada grafik tersebut. Ini menunjukkan bahwa plot probabilitas normal mendukung asumsi residu yang berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Aturan umumnya yaitu jika korelasi antara dua variabel independennya berada di kisaran negatif 0,70 dan 0,70, kemungkinan besar tidak akan ada masalah dalam menggunakan kedua variabel independen tersebut dalam sebuah persamaan regresi berganda. Selanjutnya, melalui analisis korelasi di Excel berikut, tampak tabel matriks korelasi yang menunjukkan hasil analisis korelasi antara variabel independen maupun antara variabel independen dengan variabel dependennya. Tabel tersebut bisa dilihat bahwa sel yang berwarna merupakan korelasi antara variabel independennya, yang menunjukkan bahwa nilai yang berada di kisaran negatif 0,7 dan 0,7, sehingga tidak menjadi masalah dalam multikolinearitas. Selanjutnya, ada uji heteroskedastisitas. Nah, berikut ini merupakan plot sebar antara residu dengan nilai prediksi indeks pembangunan manusia yang diperoleh melalui perangkat Excel. Berdasarkan
Dari grafik scatter plot antara IPM dengan residu tersebut tampak bahwa sejumlah titik yang letaknya tersebar dan mengacak serta tidak membentuk suatu pola yang jelas. Dan juga penyebarannya baik di atas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga bisa diartikan bahwa heteroskedastisitas tidaklah terjadi dalam model regresi melainkan terjadi homoskedastisitas. Maka model regresi layak digunakan. Kemudian ada uji linearitas. Uji linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik plot sebar yang memplot variabel terikat terhadap setiap variabel bebasnya, di mana grafik ini mampu membantu dalam memvisualisasikan hubungan dan memberikan beberapa informasi awal tentang arah, baik itu positif atau negatif, linearitas, dan kekuatan hubungan. Berikut ini merupakan diagram sebar yang memplot variabel terikat terhadap setiap variabel bebasnya. Dari ketiga hasil scatter plot tersebut, baik antara X1 dengan Y, X2 dengan Y maupun X3 dengan Y, menunjukkan hubungan linear yang negatif. Sebab setiap plot tersebar secara acak di sekitar garis regresi yang posisinya menyebar dari arah kiri atas ke kanan bawah. Sehingga ketika nilai variabel X1, X2, dan X3 atau tingkat penduduk miskin, tingkat pengangguran, serta laju pertumbuhan PDRB meningkat, maka indeks pembangunan manusia pun akan menurun. Selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana dalam pola residu yang berurutan harus independen. Artinya tidak ada pola pada residu. Dengan kata lain, residu tidak berkorelasi tinggi. Berikut ini merupakan grafik plot sebar antara residu dengan nilai prediksi indeks pembangunan manusia yang diperoleh melalui perangkat Excel. Bisa dilihat bahwa sejumlah titik yang letaknya tersebar serta mengacak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas, juga penyebarannya baik di atas ataupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga bisa diartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi tersebut. Maka, model regresi tersebut layak untuk digunakan. Kemudian ada uji asumsi global, di mana tingkat signifikansinya atau nilai alfanya adalah 0,05. Sedangkan hipotesisnya yaitu terima H0 dan tolak H1 jika semua koefisien regresi bernilai 0, sehingga tidak terdapat pengaruh antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kemudian tolak H0 dan terima H1 jika semua koefisien regresi tidak bernilai 0, sehingga terdapat pengaruh antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Kemudian untuk mengetahui nilai F tabelnya bisa ditentukan dari nilai K dan degrees of freedom atau derajat kebebasannya, di mana nilai K-nya itu adalah jumlah variabel bebasnya. Karena di sini jumlah variabel bebasnya ada 3, maka untuk yang di barisan atas kita pilih yang kolom ketiga. Sedangkan untuk nilai degrees of freedom-nya kita tentukan dari nilai N dikurang jumlah variabel ditambah 1. Jadi pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa F tabelnya adalah sebesar 3,71, di mana terima H0 jika F hitung kurang dari F tabel sebesar 3,71 dan tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 3,71. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa F hitung sebesar 24,633 dan F tabel sebesar 3,71. Karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya tidak semua nilai beta adalah 0. Artinya secara bersama-sama tingkat penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan laju pertumbuhan PDRB mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai 2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti dan Nenik pada tahun 2021. Selanjutnya ada uji asumsi individu, di mana tingkat signifikansinya atau nilai alfanya yaitu berada pada 0,05. Hipotesis. Yang pertama, tingkat penduduk miskin, di mana terima H0 ketika nilai beta 1 sama dengan 0 dan tolak H0 ketika nilai beta 1 tidak sama dengan 0. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka, di mana terima H0 ketika nilai beta 2 sama dengan 0 dan tolak H0 ketika nilai B2 tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga, hipotesis laju pertumbuhan ekonomi, di mana terima H0 ketika nilai beta 3 sama dengan 0 dan tolak H0 ketika nilai beta 3 tidak sama dengan 0. Untuk mengetahui tingkat atau besarnya T tabel bisa dilihat melalui tabel T. Untuk bagian kolom kita lihat
melalui tingkat signifikansinya. Karena tingkat signifikansinya adalah 0,05, maka pada kolom yang ketiga. Sedangkan DF-nya atau degrees of freedom-nya masih sama seperti pada uji asumsi global tadi. Besarnya T-tabel menunjukkan pada posisi 2,228. Nah, dari tabel tersebut bisa diketahui bahwa terima H0 jika T hitung berada di antara T-tabel sebesar negatif 2,228 dan positif 2,228. Sedangkan tolak H0 jika T hitung bernilai kurang dari T-tabel sebesar negatif 2,228 atau lebih besar dari T-tabel sebesar 2,228. Setelah melakukan analisis uji T terhadap variabel tingkat penduduk miskin, X1 nilai T yang ditemukan adalah 2,176. Nilai tersebut terbukti lebih kecil daripada nilai T-tabel, yaitu sebesar 2,228. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel tingkat penduduk miskin bernilai positif tetapi berada di daerah penerimaan H0, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti tingkat penduduk miskin tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai 2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indah Khairunisa dan kawan-kawan pada tahun 2023. Analisis uji T terhadap variabel tingkat pengangguran atau X2. Nilai T yang ditemukan adalah negatif 7,146. Nilai tersebut terbukti lebih kecil daripada nilai T-tabel yaitu sebesar negatif 2,228. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel tingkat pengangguran bernilai negatif dan berada di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perubahan tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai 2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulkarnain, Ilyas Idris, dan kawan-kawan pada tahun 2024. Analisis uji T terhadap variabel laju pertumbuhan PDRB atau X3 menunjukkan bahwa nilai T yang ditemukan adalah negatif 3,583. Nilai tersebut terbukti lebih kecil daripada nilai T-tabel yang sebesar negatif 2,228. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel laju pertumbuhan PDRB bernilai negatif dan berada di daerah penolakan H0. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini berarti laju pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perubahan tingkat indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai tahun 2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erdo Aditya Mai Priyambudi pada tahun 2019. Kesimpulannya adalah tingkat pengangguran dan laju pertumbuhan PDRB memberikan pengaruh yang negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai tahun 2023. Sementara tingkat kemiskinan tidak memiliki dampak yang signifikan pada indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai tahun 2023, di mana koefisien regresi tingkat pengangguran atau X2 ada sebesar negatif 1,034 yang menunjukkan bahwa ketika pengangguran naik sebesar 1%, maka indeks pembangunan manusia akan menurun sebanyak 1,034% dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan. Koefisien regresi negatif, maka hal ini berarti semakin besar nilai tingkat pengangguran, maka indeks pembangunan manusia akan diperoleh semakin menurun. Di sini tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan koefisien regresi laju pertumbuhan PDRB atau X3 ada sebesar negatif 0,301 yang menunjukkan bahwa ketika laju pertumbuhan PDRB naik sebesar 1%, maka indeks pembangunan manusia akan menurun sebanyak 0,301%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan, koefisien regresi bernilai negatif, maka hal ini berarti semakin besar laju pertumbuhan PDRB menyebabkan indeks pembangunan manusia yang diperoleh juga semakin menurun. Di sini tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan yang negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai hasil penelitian yang telah saya lakukan. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.